Tema firman Tuhan pada sore hari tanggal 13 Desember 2024, Harmagedon. Saudara, bagi pencinta bioskop, film-film, Harmagedon ini sudah pernah diputar di bioskop-bioskop dunia. Dan Harmagedon ini, peperangan Harmagedon ada di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah kitab yang paling sempurna memuat berita akhir zaman. Tidak ada lagi kitab lain. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, dan sambungan dari khotbah saya yang tadi siang, sekarang sudah sore jam 5 lewat, yaitu temanya Harmagedon. Saudara, sebelum masuk dalam Harmagedon, ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, lihatlah aku datang seperti pencuri. Iya. Kalau Tuhan datang seperti pencuri, artinya berjaga-jaga. Nah, di sini berbahagialah orang yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ya, jadi orang yang tidak berjaga-jaga berarti dia kelihatan kemaluannya. Kemaluannya yang dimaksud adalah yaitu dia calon api neraka. Amin. Calon api neraka. Nah, Harmagedon di tempat di Israel sana ada tempat yang luas yang Rusia akan bergabung, Iran akan bergabung, negara-negara Arab suatu saat akan bersatu. Sekali lagi, yang saat ini negara-negara Arab tidak mau bersatu. Ada sebagian negara Arab yang belum bersatu. Tetapi detik-detik terakhir kiamat tiba, akhirnya negara Arab 100% mereka bersatu. Dan yang selama ini Israel nggak pernah kalah, akhirnya kalah juga, ya kalah juga. Tetapi kalahnya ini yang membuat orang Israel yang hari ini tidak sampai 10% orang Israel yang percaya Yesus, percaya kebangkitan. Jadi lewat mereka dikepung habis-habisan oleh Rusia, negara-negara, bahkan ada yang memprediksikan Cina dengan teknologi yang super canggih. Amerika membantu tapi nggak kuat Amerika nanti. Nah, ada saatnya itu tercatat dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 tadi. Mereka akan pergi mendapatkan raja-raja. Nah, ayat yang ke-14, ayat yang ke-15, lihat Yesus datang seperti pencuri. Dia nggak mau kasih tahu tanggalnya berapa, bulannya apa, tetapi yang jelas sudah tidak lama lagi. Maranatha, berbahagialah yang memperhatikan bajunya, bukan merek dari baju, tetapi perbuatan-perbuatan baik. Tetapi yang diperhatikan adalah memberi sedekah, memberi dalam Natal, memberi dalam acara Paskah, memberi dalam acara pembangunan gereja. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ayat yang ke-16, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat, ia di sini huruf besar. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Inilah tema Harmagedon. Nah, jadi saudara yang Tuhan Yesus kasihi, memang Israel akan kalah, tapi sudah dekat kiamat.
sudah dekat penghakiman iblis dan orang-orang tidak percaya masuk di api neraka. Tetapi sampai hari ini Israel belum pernah terkalahkan. Tidak dapat dikalahkan. Bahkan ada ustadz yang kita dengar di YouTube, dia berkata Israel tidak bisa dikalahkan. Dan memang benar, karena ketika kita mempelajari bahwa negara Israel satu-satunya negara yang menjadi kesayangannya Allah. Yesus lahir di Israel sana. Jadi tidak mungkin Yesus akan mengecewakan. Tidak mungkin Yesus tidak menjaga wibawanya di sana. Ya, ayat yang ke-17. Dan malaikat yang ke-7 menampakkan cawannya ke angkasa. Wow, ini adalah malaikat yang ke-7. Ke-7 malapetaka. Apa yang dia lakukan? Mari simak baik-baik. Ayat yang ke-17. Dan dari dalam bait suci. Jadi orang yang aman hanya orang yang suka ke bait suci. Ke gereja. Aman 100%. Jadi orang Kristen, orang percaya, kalau mau aman di pemerintahan antikris nanti, pemerintahan Lucifer nanti, mereka akan berkuasa 3,5 tahun. Mari rajin ke gereja, rajin ke tempat ibadah. Ya, itu adalah jalan satu-satunya yang bisa membuat saudara aman, tentram. Saudara tidak akan diganggu oleh Lucifer. Dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring. Dari tata itu katanya, sudah terlaksana. Jadi malaikat akan melaksanakan perintah-perintah surga. Saudara tidak sia-sia, saudara menjadi pengikut Kristus. Ustadz-ustadz banyak yang menjadi pengikut Kristus. Di Iran banyak yang menjadi pengikut Kristus. Di Irak, di Pakistan, di negara-negara Arab, di Arab sendiri, mereka merayakan Natal. Bahkan yang membeli lukisan termahal di dunia adalah anak dari Raja Salman. Ya, lukisan termahal di dunia dibeli oleh anak dari Raja Salman. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, bahwa Yesus benar-benar adalah penyelamat dunia. Yesus benar-benar tidak lama lagi akan datang. Bersyukurlah yang sudah pegang percaya Yesus, yang sudah hatinya hati Yesus, yang sudah pikirannya pikiran Yesus, yang sudah membaca Alkitab. Alkitab tidak pernah salah. Alkitab tidak ada ajaran disuruh saling membunuh manusia. Justru kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kalau Alkitab mengajarkan saling membalas, Indonesia ini sudah kacau. Saya ulangi, seandainya Alkitab ajarannya tidak kasih baku balas apa yang dibuat oleh orang-orang Jawa, oh Indonesia ini sudah kacau, Indonesia ini sudah hancur, Indonesia ini tinggal nama. Tetapi syukur ajaran Yesus Kristus. Ketika orang-orang Kristen di Jawa dibantai, dibakar hidup-hidup di dalam pastori, di Situbondo, peristiwa 99, orang Kristen di seluruh Indonesia dilarang membalas karena Alkitab saya, Alkitab yang dilarang untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seluruh dunia Tuhan Yesus kasihi, ayat yang ke-18, maka memancar kilat dan menderulah bunyi guru dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Wow, gempa bumi yang dahsyat. Ini malaikat yang ke-7 akan turun dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi
Begitu hebatnya gempa bumi itu. Jadi yang bangun rumah 3 lantai, silakan. Tapi pada waktu kiamat, saudara punya rumah mau 100 lantai, tetap hancur berkeping-keping. Karena malaikat yang ketujuh akan memporak-porandakan seluruh dunia ini. Iya. Nah, saudara yang mau bangun rumah mewah-mewah, rumah elit, perumahan elit, silakan. Tapi ada satu waktu perumahan elit akan hancur berkeping-keping. Dunia ini akan digulung seperti gulung tikar. Jadi dunia ini akan menjadi seperti debu. Debu. Mau bilang besi 16 hancur berkeping-keping. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat yang menciptakan langit dan bumi. Kalau Dia yang menciptakan, Dia yang akan menghancurkan. Karena memang itu sudah tercatat dalam Alkitab. Dan agama-agama lain selain agama Kristen mengaminkan ada yang namanya kiamat. Jadi kita sepakat, mau agama Muslim sepakat ada yang namanya kiamat. Tetapi kiamat yang dicatat dalam Alkitab bahwa seperti ini. Ayat yang ke-19. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh anggur kegeraman murkanya. Jadi kota-kota yang besar yang tidak mengenal Allah pertama yang akan hancur. Jadi untuk murka yang ketujuh ini, kota-kota yang tidak mengenal Allah. Jadi mari kita mengenal Allah. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi. Amin. Mari kita kenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia tidak ada ajaran menyakiti manusia. Tidak ada ajaran yang namanya poligami, menyakiti istri yang pertama. Saudara, saya percaya ajaran Yesus tidak ada poligami ini sangat disetujui oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena ajarannya tidak menyakiti ibu-ibu yang lain. Tidak menyakiti istri sah. Bayangkan istri sah, dia berjuang mati-matian dari nol sampai suaminya jadi kaya raya. Begitu kaya raya, oh dia cari 02, 03 sampai 011 terjadinya kesebelasan dan kaptennya adalah si bapak. Wah, kapten kesebelasan. Nah saudara, bagi saya itu adalah pilihanmu. Itu adalah keyakinanmu. Tetapi firman Tuhan mau menerangkan bagi kita bahwa ajaran Yesus Kristus, ajaran yang kasih. Saya katakan terjadi kerusuhan pertama di Situbondo tahun 99. Kalau ajaran Alkitab saling membalas, Indonesia ini tinggal nama. Indonesia ini sudah hancur, sudah terjadi perang agama besar-besaran, sudah terjadi yang namanya perkelahian di mana-mana. Tetapi ajaran Yesus Kristus, ajaran kedamaian. Kasih dan damai itu indah. Itu slogan dari TNI. Kasih dan damai itu indah. Dan kasih dan damai hanya kita peroleh di dalam Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari kedamaian, hanya ku temukan, ya hanya Yesus. Kedamaian, hanya Yesus yang ada kasih. Yesus mengajar kita, apa? Kasihilah musuhmu, berkatilah musuhmu, berkatilah orang yang menganiayamu. Luar biasa ajaran Yesus Kristus, ajaran yang sempurna. Tidak ada ajaran agama manapun di muka bumi ini yang mampu mengajari seperti yang Yesus ajarkan. Nah saudara, ayat yang ke-19. Lalu terbelahlah kota besar itu
menjadi 3 bagian. Wahyu 16 ayat 19. Dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Iya. Jadi di akhir zaman Tuhan akan memperlihatkan perbedaan. Orang yang mengenal Allah aman. Tapi orang yang tidak mengenal Allah, ada cawan-cawan, ada malapetaka, ada pemerintahan antikris, dipotong tangan tidak mati, dipotong leher tidak mati, dipotong, ditusuk lambung tidak mati, ditusuk jantung. Oh, sekarang orang tikam orang, tusuk di lambung sebelah kiri, di bagian badan langsung mati di tempat. Tapi pada hari penghakiman, pada hari pemerintahan antikris, maut akan dicabut. Nanti khotbahnya berikut, maut akan diangkat. Kita akan dengarkan firman Tuhan itu. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Iya. Itulah yang saya katakan tadi. Di dunia ini, kalau Tuhan tidak titipkan penyakit AIDS, manusia seperti anjing, binatang. Siapa saja dia lihat di jalan, oh dia tiduri. Yang penting uang banyak, kasih masuk di hotel. Itulah manusia. Tetapi Tuhan luaskan, ada penyakit AIDS yang susah disembuhkan penyakitnya. Kenapa? Untuk menghindari manusia yang sangat jahat. Kenapa perkawinan kalau hubungan darah terlalu dekat, misalnya kakak beradik jadi cacat, itu secara medis. Kalau kakak beradik menikah, itu bisa terjadi cacat. Tuhan sudah atur supaya manusia tidak sembarangan, tidak jahatnya minta ampun. Ya, seperti itu. Ayat yang ke-20. Dan semua pulau hilang lenyap. Wow, inilah. Semua pulau hilang lenyap. Jadi seperti Jayapura ini, pada cawan yang ke-7, pulau dari Jayapura ini hilang lenyap. Hilang tidak berbekas. Karena inilah kedahsyatan Tuhan. Inilah kehebatan Tuhan yang tidak bisa disaingi oleh siapapun. Bahkan iblis di akhir zaman dikasih perbuatan-perbuatan ajaib yang kita baca tadi. Perbuatan-perbuatan yang hebat, Tuhan tambah. Iblis, saya kasih tambah kuasamu, saya kasih tambah mujizatmu. Nggak apa-apa lagi, silakan kau pakai, saya berkuasa. Kenapa? Tuhan maha kuasa, maha sempurna, maha adil, maha tahu, dia maha mendengar. Dan ayat yang ke-20 ini, dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Ya, kalau ada di sebelah kanan saya Gunung Empang, Gunung Polimak, pasti ini akan hilang nanti, akan lenyap. Ya, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Mau gunung karang hilang, tidak berbekas, tidak ada lagi. Tidak ada lagi semua. Ayat yang ke-21. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Wow. Saya sangat berbahagia punya Yesus yang seperti Allah saya. Dia tidak pernah mengajari saya membalas kejahatan. Dia tidak pernah mengajari saya ada dendam dengan orang. Walaupun orang itu sudah banyak kali menyakiti, sudah banyak kali gosipkan kami, sudah banyak kali karlotakan kami. Tetapi Tuhan saya tidak suruh membalas.
Tuhan saya suruh kasihilah musuhmu. Kasihilah, berkatilah mereka yang menutup gereja, berkatilah mereka yang dimana cuma latihan kor untuk Natal gereja Katolik disuruh minta izin. Wow, sangat aneh tapi nyata. Cuma mau latihan kor, latihan menyanyi, disuruh minta izin, nggak apa-apa. Tetapi saya percaya kalau engkau tidak bertobat, kami mengasihimu Pak, kami mencintaimu Pak, kami memberkatimu Pak, tetapi ada penghakimannya Tuhan. Kalau orang Kristen sudah tidak ada yang membencimu Pak, Tuhan yang akan turun tangan. Itulah ajaran Yesus Kristus, ajaran kasih, ajaran yang tidak boleh membalas. Tetapi kami mendoakanmu Pak yang melarang. Engkau cuma diprovokasi oleh orang lain, disuruh oleh orang lain, kasihan lu Pak. Cuma karena mungkin orang lain, cuma karena orang kaya, cuma karena orang berpangkat, engkau takut dengan mereka. Padahal negara Indonesia negara hukum yang menjamin kebebasan untuk beragama. Apalagi kami mau Natalan Pak. Ya, di Aceh sudah pernah terjadi ya Pak. Tetapi itulah kami cuma mengatakan, jangan sampai Bapak tidak bertobat. Mungkin hanya ulahnya Bapak, orang lain yang kena. Jangan sampai terjadi seperti itu. Tetapi kami terus memberkati Bapak yang melarang umat Kristen Katolik untuk latihan kor, latihan Natal. Kami memberkatimu Pak. Semoga Bapak cepat bertobat. Semoga Bapak cepat menyadari, Bapak insyaf. Tetapi kalau Bapak tidak menyadari, berhadapan dengan Tuhannya kami, Tuhan yang penuh dan kasih, Tuhan yang adalah hakim di atas segala hakim. Dan hakimnya Tuhan kami tidak bisa disogok. Tuhan Yesus tidak bisa disogok. Kalau menghakimi manusia, berbulan-bulan baru ketemu siapa pembunuhnya. Tapi kalau Tuhan, engkau baru merencanakan, saya mau bunuh Bapak itu. Tuhan sudah tahu. Apalagi kalau kamu bunuh, lebih lagi. Tuhan bisa kasih tunjuk, ini CCTV sorga. Tuhan yang kami sembah. Kalau CCTV manusia, ada orang yang sudah bisa utak-atik, sudah tutup pakai kain, nggak tahu siapa pembunuhnya, siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kalau CCTV sorga itu adalah sempurna. Malapetaka yang ketujuh ini siap untuk datang menghakimi umat manusia. Jadi sadar dan bertobat, berbalik dari kejahatan, berbalik dari dosamu, dan engkau akan diampuni. Mari datang kepada Yesus. Yesus adalah sumber pertolongan, sumber berkat, dan Yesus adalah penentu berkatmu. Tuhan tahu kalau engkau perlu THR, Tuhan tahu kalau engkau perlu untuk Natal ini. Tuhan tahu bahwa kami akan Natal hari Minggu. Tuhan sudah siapkan Allah yang kami sembah, Allah Yehova Jireh, yang sanggup mengadakan dunia ini cresio ex nihilo, bahasa asli. Waktu Tuhan menciptakan manusia ini dari nihilo, dari tidak ada menjadi ada. Oh, negara Cina dia pamerkan jembatan terpanjang di atas laut. Itu sudah ada bahan, tidak ada artinya bagi Tuhan. Oh, macam-macam infrastruktur dari negara Cina, tetapi semuanya sudah ada bahan. Tetapi Yesus yang saya sembah, dia menciptakan dunia ini dalam bahasa asli cresio ex nihilo, nihil, tidak ada bahan, tidak ada bahan. Tapi Tuhan yang kita sembah. Kalau simsalabim itu cuma dongeng, simsalabim itu dongeng. Tapi Yesus yang saya sembah, dia menciptakan dengan nyata emas yang ada di Freeport, tambang terbesar di Brasil. Tuhan yang ciptakan Freeport yang sampai hari ini ada. Bahkan jalan-jalan tol dulu di Jakarta itu pajaknya dari Freeport.
Menurut cerita bahwa jalan tol yang ada di Jakarta di zaman-zaman 80-an, 70-an itu pajak dari Freeport. Dan betapa kayanya negeri kami Papua. Saya cinta Papua, Tuhan Yesus cinta Papua. Dan saya cinta Indonesia, kita semua cinta Indonesia. Dan mari kita berdoa bagi Presiden terpilih Bapak Prabowo, Bapak Gibran, dan Bapak Gibran mendukung kaki lima di cuplikannya, beli penjual ST ini, beli borong. Dalam bahasa Jawa dia berkata beli semua jualannya. Dan saya bangga punya Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang luar biasa. Mari yang mau like, yang mau komen, yang bagikan, kami berikan nilai 6. Tetapi yang nonton sampai habis, ayo nonton sampai habis. Kalau engkau nonton sampai habis, firman-Mu memberkati. Pekerjaanmu yang tertutupi terbuka. Pekerjaanmu, engkau melamar kerja ditolak 5 kali, 7 kali. Tiba-tiba dapat panggilan. Karena engkau menonton firman Tuhan sampai habis. Perbiasakan menonton firman Tuhan sampai habis. Supaya hidupmu diberkati. Shalom, Tuhan memberkati.